coba murah tanah airku yang tercinta. Halo, salam jumpa anak-anakku sekalian di rumah. Apa kabar kalian? Ibu berharap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Ibu Erlin, kita akan melanjutkan pembelajaran informatika. Sebelum melanjutkan pembelajaran, marilah kita hening sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini pada pertemuan ketiga, kita akan belajar tentang perangkat lunak atau yang dikenal dengan istilah software. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengenalan perangkat lunak komputer. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui jenis dan fungsi perangkat lunak komputer. Materi pembelajaran kita itu tentang perangkat lunak atau software komputer, di mana kalian harus mengetahui pengertian, jenis, dan fungsi. Baik, kita mulai dari pengertian perangkat lunak atau dikenal dengan istilah software. Perangkat lunak atau piranti lunak atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan software adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Pada materi yang lalu, kamu telah mempelajari tentang macam-macam perangkat keras komputer. Perangkat keras dapat dengan mudah kamu lihat tanpa menyentuh komputer tersebut. Sedangkan perangkat lunak tidak dapat kamu lihat apabila kamu tidak menghidupkan atau mengoperasikannya terlebih dahulu. Jadi baik anak-anak, perangkat lunak dan perangkat keras itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Karena tanpa perangkat keras atau yang dikenal dengan hardware, perangkat lunak tidak dapat beroperasi, dan begitu sebaliknya. Baik, kita lanjut pada jenis dan fungsi perangkat lunak komputer. Jenis perangkat lunak komputer. Ada 3 jenis perangkat lunak komputer, yaitu yang pertama, perangkat lunak sistem operasi atau operation system, yaitu program yang ditulis untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan sistem komputer. Ini merupakan contoh perangkat lunak sistem operasi. Itu ada sistem operasi Windows, ada Unix, ada Linux, dan virtual machine. Coba kalian perhatikan ada gambar-gambar. Ini sudah terdapat gambar-gambar. Baik, kemudian jenis perangkat lunak yang berikut, yang kedua, perangkat lunak bahasa atau language software. Itu adalah program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke dalam bahasa mesin agar dimengerti oleh komputer. Contoh perangkat lunak bahasa itu ada Visual Basic, ini bisa lihat di gambar, kemudian ada DLP dan C++. Baik, jenis perangkat lunak yang ketiga itu ada perangkat lunak paket, yaitu perangkat lunak yang dibuat oleh software house yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang bersifat umum atau standar. Ini ada beberapa contoh perangkat lunak paket. Itu ada Microsoft Word,
di mana Microsoft Word itu digunakan untuk membuat suatu dokumen atau dikenal dengan program aplikasi pengolah kata. Kemudian yang kedua, ada Microsoft Excel. Itu digunakan untuk mengolah berupa angka-angka atau grafik, atau biasa dikenal dengan aplikasi pengolah angka. Kemudian yang ketiga, PowerPoint, itu aplikasi yang digunakan untuk presentasi. Baik, kita lanjut pada fungsi perangkat lunak komputer. Fungsi perangkat lunak komputer memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan sistem komputer. Fungsi-fungsi perangkat lunak komputer antara lain, yang pertama, software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, software sebagai penghubung antara software-software yang lain. Yang ketiga, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang keempat, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi atau perintah ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, mengidentifikasi program. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan melakukan ulangan pertama. Materinya dari pertemuan yang pertama sampai dengan pertemuan yang ketiga. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, saya mengajak anak-anak untuk kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.